Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Ya, ketemu lagi dengan Trader 77 ya. Kita mencoba untuk melakukan weekly review analisa lagi, teman-teman ya. Jadi dari awal analisa weekly saya itu terbukti valid ya untuk tetap ngikutin tren besarnya ini ya, teman-teman ya. Tren besar dan akhirnya dia juga tetap melakukan untuk penurunannya. Nah, jadi di minggu kemarin terlihat bahwasannya dia udah pembentukan bearish ya di sini, tapi cukup lumayan kuat juga support yang ada sehingga dia masih tertahan di level supportnya. Nah, makanya saya di sini kasih uh, tren garis ini aja ya, weekly resistennya yang paling atas, weekly supportnya yang paling bawah. Jadi biar kita enak untuk menganalisanya ya teman-teman ya. Oke, di time frame weekly ini kalau kita perhatikan masih tetap sama ya, tidak ada yang berubah teman-teman. Karena apa? Jadi di sini saya masih melihat bahwasanya tren besar masih cukup mempengaruhi ya teman-teman. Ini dari minggu-minggu sebelumnya itu sangat respect ya dengan tren besar ini ya. Jadi setelah dilakukan breakout ini ya dengan candle body yang sangat besar ini, akhirnya dia tetap melakukan rejection di sini ya teman-teman. Rejection yang mana ini juga menjadi sebagai resisten utama ya kalau di sini, dan akhirnya dia tetap melakukan penurunan. Nah, di minggu besok ini kemungkinan akan apa ya, agak sedikit bias ya teman-teman. Karena apa? Posisi yang saat ini ada itu adalah penutupannya itu masih di level atas garis support ya. Jadi tidak membentuk satu body di bawah level support. Nah, ini bias teman-teman ya. Jadi 50-50, bisa jadi dia naik, bisa jadi ya dia akan tetap turun ya. Tapi kalau memang dia mau turun lagi, dia pasti naik sedikit ya baru bisa turun lagi seperti itu. Ya, jadi kenapa dia masih merespek supportnya ini ya? Karena di sini juga setelah dilakukannya breakout ini ya, breakout dari ini jadi support sebelumnya ya, di break itu kan, akhirnya dia kembali untuk retrace gitu. Akhirnya di sini tertahan lagi teman-teman. Nah, itu jadi dia apakah dia tetap merespek ya apa ataukah tidak seperti itu. Nah, tapi di time frame besar ini kita lihat bahwasanya garis paralel lainnya ini di sini kelihatan bahwasanya udah ditembus ya. Untuk yang seperti ini dia nggak bisa nembus, nggak berhasil ya teman-teman. Jadi dia masih merespek juga support yang di sini, dan akhirnya kembali ke posisi awal untuk melakukan retrace-nya dulu. Nah, tapi di sini ini udah terbreak ya, walaupun sedikit ya teman-teman, tapi ini udah menjadi poin utama. Poin utama yang mana tren besar itu masih direspek ya dengan oleh market. Seperti itu teman-teman ya. Oke, di time frame weekly ya untuk penutupan kemarin ya, agak MA respect dia masih masih di bawah di atas garis candle ini ya, di bawah candle ini ya teman-teman. Jadi ibaratnya untuk pressure dia ke bawah itu masih cukup kuat ya teman-teman ya. Kalaupun ini ke atas, ini kemungkinan akan tertahan di sini ya teman-teman. Nih nggak mungkin dia akan lebih lagi karena di sini udah cukup kuat level resistennya ya teman-teman. Oke ya. Jadi kalau saya bilang MA masih tetap ini ya, tetap berada di atas candle bearish, jadi kemungkinan besar akan tetap minta penurunan. Oke, yang untuk daily-nya kita lihat bahwasanya oke, jadi setelah penurunan ini kita jadikan sebagai resisten utama ya areanya di sini, dan akhirnya benar dia nggak bisa untuk melebihi lagi resisten utamanya ya. Jadi dia tetap minta turun. Tapi kebiasaan market teman-teman, kalau di level untuk supportnya juga cukup kuat ya, biasa dia memang untuk retrace dulu ya, ke atas dulu. Itu hal yang cukup biasa seperti itu. Karena saya melihat di sini adalah memang di sini terlihat dia ada melebihi weekly support garisnya ini ya, sedikit tapi ya teman-teman. Tapi secara umumnya adalah dia di sini dengan sumbu yang sebelumnya itu tidak ada yang terlewati ya, bodinya itu masih tetap mantul dan closingnya juga masih sejajar dengan sumbu. Jadi biasanya itu bisa jadi pantulan ya. Jadi pantulan seberapa kuatnya. Nah, tapi dilihat lagi seberapa kuatnya ini pantulannya ya. Karena kalau kita lihat di sini, tidak, garis MA-nya ini masih belum bisa dilewati ya. Nah, sehingga tuntutan untuk tetap terus turun tuh masih besar ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini
adalah di sini bullish penurunan, ini bearish yang cukup dominan ya. Ini juga bullish penurunan. Doji ini hilang arah dia mau kemana ini sebenarnya ya, tapi disambung dengan bearish. Nah kemungkinan besar ini akan disambung oleh bearish kembali seperti itu teman-teman ya. Oke, itu untuk time frame di 1 hari. Time frame berikutnya di 4 jam kita lihat. Oke, tatanannya dia udah tertahan ya, tapi di sini teman-teman kalau kita lihat ya memang kalau tren agak kecil ya kelihatan ya. Ini adalah titik support yang paling akhir ya harusnya ya begitu teman-teman. Tapi ternyata dia di break ya seperti itu. Nah, memang breakoutnya itu tidak terlalu sempurna ya karena dia masih di sumbu yang sebelumnya ini teman-teman ya. Jadi tidak ada yang signifikan untuk membentuk satu candle yang cukup besar. Nah, tapi perlu diingat lagi, ternyata pada saat dia memang naik, dia masih respect ya. Di sini nggak ada membentuk lower high ya. Nah, jadi di sini masih lower low. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, dia masih seperti ini nih ya kan. Nah, harusnya dia masih tetap mau turun. Kurang lebihnya harusnya di garis trendline ini nih harusnya kita ini kan ya. Misalnya nih. Oke, kita buat aja di sini ya teman-teman. Oke, harusnya dia masih bisa ngerespek yang di sini ya. Nah, jadi kalau memang pembentukannya itu sorry kita pakai yang parallel line aja ya. Oke, kita lihat yang di sini ya. Oke, dari sini dia memang masih terlihat untuk ini ya teman-teman, belum bisa untuk melebihi membuat ini baru ya. Nah, kalau kita lihat di sini, oke, yang buat seperti ini ya. Yap. Nah, kalau kita lihat ini teman-teman, nah dia ini udah terlihat bahwasanya betul-betul dia belum bisa melewati resisten ini dan dia masih pengen tak turun gitu ya. Nah, asumsi saya prediksinya itu adalah di mana dia tetap akan melanjutkan penurunan sampai di level titik support ini. Nah, kalau bodinya ada lewat aja di sini ya, bagus full bodinya, kemungkinan besar dia akan langsung lanjut ke bawah ya. Tapi kalaupun tertahan, tidak melewati sumbu apapun, dia pasti akan minta ke atas. Nah, minta ke atas ini yang harus hati-hati. Bisa jadi dia langsung ngebreak trendline ini, langsung mantul lagi ke atas ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu di 4 jam. Di 1 jam, oke 1 jam terlihat bahwasanya pada saat dia sudah penurunan surut panjang ya, breakoutnya luar biasa ya. Nah disinilah menjadi resisten utamanya dia ya. Nah resisten utamanya inilah yang seharusnya menjadi titik paling tertingginya. Nah kalaupun misalnya ada pantulan balik lagi ke resisten utama yang di sini, nah itu sudah teman-teman di 4590 ini langsung aja entry sell. Ya kebiasaan seperti itu karena apa? Karena di sini udah betul-betul direspek ya. Pantulannya udah terjadi sampai 3 kali ya kurang lebih seperti itu. Nah yang di sini ini biasa bumbu-bumbunya aja nih dia ibaratnya pemanis ya seperti itu dan tapi secara untuk aktor utamanya itu nanti ya pada saat dia memang betul-betul berada di level 4580 ini ya teman-teman. Nah kalau udah sampai sini itu udah langsung entry sell aja itu. Nah tapi sementara kita lihat nih apakah dia langsung ke atas begini besok ya di Senin ya atau dia langsung ke bawah lagi ya seperti itu. Oke itu 1 jam di 30 menit. Nah 30 menit ini oke kita cukup untuk ini juga ya di 30 menit ya kalau kita lihat di sini sama-sama kuat ya teman-teman. Jadi level untuk supportnya ini kuat sekali ya. Dia mantul turun mantul mundur tapi perlu diingat ya teman-teman. Di sini tidak ada membuat lower high ya, tapi masih tetap lower low. Nah, ini kurang lebih seperti ini juga ya. Nah, tadi itu di 4 jam. Nah, kalau ini di 30 menit bisa juga nih dibuat begini ya teman-teman. Nah nanti pantulannya sampai sini misalnya gitu ya. Ya udah di sini dilihat nih harusnya dia buy ya teman-teman di sini. Nah kalau time frame 4 jam tadi di sini ada garis yang range titik-titik ini ya. Nah ini sama juga nih gitu. Pokoknya kalau kalau sudah mendekati range ini udah dia langsung aja entry buy itu ya biasanya seperti itu. Tapi dilihat lagi kalau memang entry buy dia nggak akan bisa cukup lama ya. Oke di 15 menit sama ya teman-teman di sini masih membuat dia lower low semua ya, lower low semua sampai akhirnya dia junam dulu kayaknya seperti itu sih. Ya junam dulu tapi mungkin ketahan ya di sini
untuk bisa breakout, untuk bisa pullback lagi ya, nanti ke bawah lagi. Oke, untuk yang 5 menit ya, 5 menit kita lihat di sini. Oke ya, ini masih tertahan terus ya teman-teman, nggak bisa dia tembus-tembus. Nah, itu tandanya apa? Tandanya memang dia mau turun. Oke, di 5 menit ini kita lihat. Oke, di sini kelihatan bahwasanya kita coba minta Fibo ya untuk analisa juga ya. Nah, di sini kita coba pakai Fibo, teman-teman. Nah, sini tempat titik breakoutnya. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwasanya adalah oke, dia sudah ada ibaratnya itu membentuk di bawah 261 ya. Nah, kalau 261 itu nama arti dia biasanya itu tetap turun ya sampai ke 361 sini. Nah, kenapa begitu? Jadi dilihat di sini pada saat dia ada, ini dia breakout ya. Ini breakout pertama, breakout kedua. Nah, terus di sini adalah titik di mana resistannya terbentuk. Nah, akhirnya dia mantul lagi ya, teman-teman. Nah, di sini harusnya dia mantul lagi, teman-teman. Baru dia langsung lanjut ke bawah 361. Nah, ada apa sih 361? Oke, nah ternyata di sini ada level titik support ya, teman-teman. Nah, sehingga range inilah yang mana titik di mana teman-teman harus hati-hati ya. Bisa jadi dia langsung balik arah ke atas dulu ya, atau sampai atas lagi di sini ya, teman-teman, bisa jadi. Atau nih, dia sampai sini lagi baru dia ke bawah lagi. Itu ya, teman-teman. Jadi kita lihat dulu nih gapnya sampai mana. Biasa kalau Senin itu market entah dia tiba-tiba buat gap naik ya kan ya, atau buat gap turun di sini ya. Kita akan lihat. Oke, menurut saya sih dia turun ya, karena desakan untuk turunnya ini luar biasa, teman-teman. Ini ya, ini ke bawah lagi ya, ini ke bawah, ini ke bawah lagi, pastinya dia ke bawah lagi tuh. Ya, disinilah titik dimana kita tuh bisa TP ya, kalau misalnya memang kita mau entry untuk dalam jangka waktu pendek ya. Ini bisa jadi TP ya, karena dia pasti akan minta naik lagi tuh. Oke, untuk di 1 menit, nah ini yang untuk eksekusinya ya, teman-teman. Nah, eksekusinya kita bisa lihat di sini. Oke, dia masih tertahan terus ya di sini, teman-temannya. Di resistennya dia masih tertahan terus. Nah, kalaupun dia nanti ngebreak, ya otomatis bisa entry di sini, teman-teman. Terus nanti dia akan naik lagi. Nah, disinilah titik level di mana menjadi resisten utama ya. Jadi kalau dia nanti udah mantul di sini, nah itu siap-siap rejection validnya itu harus ada ya, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tapi secara time frame besar tadi teman-teman udah clear ya, bahwasanya di sini kita akan melihat besok itu ya apakah tertahan di sini dan akan lanjut naik ya. Kalau lanjut naik dia mungkin akan sampai sini saja ya, teman-teman. Nah, setelah itu dia akan langsung lanjut turun kembali sampai di sini ya. Ini adalah titik supportnya. Jadi nanti akan dilihat lagi apakah dia bisa lewat dari sumbunya ini ya besok atau tidak. Oke, mungkin itu aja ya, teman-teman. Tapi secara prediksi ini bonus ya buat teman-teman ya. Saya mau saya mau buat untuk forecastnya ya. Forecastnya itu jadi begini, teman-teman. Oke, saya minta bantuan support Fibo lagi ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat untuk besok itu ya, teman-teman. Oke, itu perkiraannya itu bukan besok ya, mungkin nanti beberapa minggu ke depan ya, teman-teman ya. Bahkan 1 bulan atau 2 bulan berikutnya. Nah, jadi di sini terlihat bahwasannya di 161 dia tuh tertahan ya, terus untuk menuju ke bawah lagi. Nah, di sini sebenarnya di satu harinya itu udah melewati 261. Nah, otomatis itu biasanya market tuh langsung menuju minta ke bawah lagi di 361. Nah, dicatat teman-teman, 361 ini oke, kita mungkin pakai ini aja ya. Oke, kita mungkin ambil di sini saja, teman-teman ya. Jadi di sinilah titik dimana bisa jadi ini TP. Ini harusnya TP2 ya, sudah ya. TP2 di sini, teman-teman ya. Karena yang di sini itu adalah TP1-nya. Di 261 ini adalah TP1-nya. Mungkin kita ambil di sini, oke lah, nggak apa-apa. Oke, di sini adalah TP1 ya. TP1. Oke.
Ini TP2. Oke, TP2 mungkin kita ambil di sini juga aja lah. Oke, nah inilah TP3 ya teman-teman. Jadi oke. Nah, ini TP3 ya. Kita tulis di sini TP3. Oke. Nah, jadi cuman untuk menuju TP3 itu nanti tunggu 2 bulan ya, mungkin atau 3 bulan teman-temannya. Jadi nggak langsung ya, tapi menurut saya di TP2 ini teman-teman kita lihat supportnya udah cukup kuat ya. Jadi tren kita harus merespek juga, tren besar banget ya itu kenaikan ya teman-teman, bukan penurunan ya. Jadi ini pasti akan direspek ya. Tapi kalau memang market betul-betul tren bearish ini momentum sekali ya, ada aja misalnya body candle lewat sini, berarti itu akan jelas sampai ke 423 lagi ya, yang mana di 3709 ya. Prediksinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke ya, saya pikir itu aja teman-teman ya untuk kilas baliknya, weekly outlooknya ya dari Trader 77. Semoga weekly analisa ini membantu teman-teman juga, termasuk saya pribadi, dan kita bisa untuk menerapkan cuan setiap harinya ya. Oke, terima kasih sudah tetap menonton video dari Trader 77. Salam cuan dan terutama untuk pejuang modal kecil ya. Jadi saya di sini lagi mengkampanyekan pejuang modal kecil yang mana bisa mendapat cuan $50 per hari ya, ataupun per 2 hari, itu udah cukup bagus sekali. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih. Salam profit selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.